Baik, selamat pagi Bu Clay dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul bab itu kompensasi manajemen. Next. Anggota kelompok kami di sini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dominika Leonora Anya dengan NIM 2021140007. Lalu yang kedua saya sendiri Agustina Permata Rinjani Putri dengan NIM 2021140011. Lalu yang ketiga Marcelina Argia Dwindrawi dengan NIM 2021140012 dan yang terakhir ada Dias Noberta dengan NIM 2021140044. Next. Pokok bahasan kami di sini ada 5. Yang pertama, penemuan penelitian atas insentif organisasional. Lalu yang kedua, karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Yang ketiga, insentif untuk pejabat korporat. Dan yang keempat, insentif untuk manajer unit bisnis. Dan yang terakhir itu ada teori agensi. Untuk yang pertama itu penemuan penelitian atas insentif organisasional. Jadi penelitian atas insentif organisasional itu merupakan kunci untuk memotivasi seseorang berperilaku sedemikian rupa sehingga dapat memajukan cita-cita suatu organisasi yang terletak pada cara dengan mana insentif organisasi yang berhubungan dengan cita-cita individual. Boleh next. Oke, berikutnya di sini ada hal-hal yang didukung oleh penelitian atas intensif. Yang pertama, individu cenderung lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada rasa takut akan hukuman. Di mana yang menyarankan agar sistem pengendalian manajemen itu sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Lalu yang kedua, ada penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Jadi kompensasi moneter itu merupakan salah satu cara yang penting untuk memenuhi kebutuhan. Namun bisa dilihat di luar tingkat kepuasan tertentu, jumlah kompensasi tidak selalu sama pentingnya dengan penghargaan non-moneter. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Jadi, maka manajer operasi juga akan menganggap manajer operasi juga akan menganggapnya penting jika manajemen senior tidak terlalu memperhatikan sistem tersebut. Manajemen operasi juga akan melakukan hal yang sama. Lalu yang keempat, individu sangat termotivasi ketika memperoleh laporan atau umpan balik tentang kinerja mereka. Itu di mana jika tanpa umpan balik atau semacamnya, orang tersebut tuh tidak akan merasakan suatu perasaan akan pencapaian atau realisasi diri untuk menemukan bagaimana mereka dapat merubah perilaku mereka untuk memenuhi tujuannya. Lalu yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Jadi di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tersebut, frekuensi yang optimal mungkin hanya dalam hitungan jam untuk manajemen senior dan mungkin dalam hitungan bulan. Lalu yang terakhir, itu motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Jadi motivasi itu
salah satu hal yang kuat ketika diperlukan untuk suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan ketika individu, menganggap pencapaian ini penting dalam, hubungan dan kebutuhannya. Boleh next. Yang kedua itu ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Oke, jadi, karakteristik dari rencana kompensasi insentif ini, ada paket kompensasi total dari seorang manajer yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada gaji, yang kedua ada tunjangan, dan yang ketiga ada kompensasi insentif. Jadi 3 komponen tersebut itu saling bergantung satu sama lain. Tetapi yang ketiga atau kompensasi insentif secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Oleh karena itu, di dalam bab ini tuh terutama membahas tentang komponen kompensasi insentif. Boleh next. Oke, jadi di dalam karakteristik dari rencana kompensasi insentif ini, dibagi menjadi 2, ada rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Untuk rencana insentif jangka pendek, itu didasarkan pada kinerja dalam tahun berjalan, yang dimana di dalam rencana insentif jangka pendek ini terdapat, ada total kantong bonus. Jadi total kantong bonus sendiri, merupakan jumlah dari total bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok pegawai yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu. Jadi, dalam suatu rencana insentif yang, jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atau rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Lalu dalam memutuskan besarnya kantong bonus ini, masalah yang penting itu ada juga, memastikan bahwa kompensasi total yang dibayarkan kepada para eksekutif adalah kompetitif. Untuk kelemahannya itu banyak perusahaan yang tidak suka atau tidak menggunakan metode ini karena, menurut mereka berarti mereka membayarkan bonus, meskipun, profitabilitas perusahaan mereka itu rendah. Next. Oke, mmm, dengan menggunakan contoh yang sebelumnya, situasinya itu dapat diasumsikan, seperti berikut. Teman-teman bisa melihat di buku di halaman 284. Untuk yang pertama, estimasi tingkat profitabilitas yang memuaskan. Itu di situ ada sebesar $50 juta. Lalu yang kedua, jumlah bonus yang diinginkan pada tingkat profitabilitas di atas itu sebesar $1 juta. Yang ketiga, jumlah saham yang beredar itu sebesar $10 juta. Yang keempat, laba per saham minimum sebelum pembayaran bonus di situ, $2,50. Dan yang terakhir, rumus bonus 4% laba setelah dikurangi $2,5 per saham. Jadi metode ini tidak mempertimbangkan peningkatan dalam investasi dari laba yang diinvestasikan kembali. Untuk laba per saham minimum yang sebesar $2,5 tersebut, akan disesuaikan di tahun mendatang dengan cara yang ada di bawahnya, atau bisa dilihat di buku di halaman 284. Boleh next. Oke, untuk yang kedua dari rencana insentif, jangka pendek itu ada carryover.
di mana carryover sendiri itu bukan membayar jumlah total dalam kantong bonus, namun, rencana tersebut tuh memperbolehkan, untuk melakukan, carryover tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus bonus. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari carryover sendiri. Untuk yang pertama, keuntungannya itu yang pertama, metodenya itu lebih, fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisaris dapat menggunakan penilaiannya mereka. Lalu yang kedua, dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran. Mmm, jadi, itu pembayaran bonus yang hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Jadi dengan demikian, mmm, dalam tahun yang luar biasa baiknya, komite tersebut dapat memutuskan untuk hanya membayarkan sebagian dari bonus tersebut. Namun jika terjadi, sebaliknya, di tahun yang relatif buruk, komite tersebut dapat memutuskan untuk membayarkan lebih besar daripada jumlah yang dibenarkan oleh kinerja tahun berjalan dengan mengambil dari jumlah carryover. Lalu untuk kerugian dari carryover ini, mmm, bonusnya itu kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja, saat ini. Next. Oke. Berikutnya itu, yang ketiga ada kompensasi ditunda. Jadi di kompensasi ditunda ini hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. Jadi 4/5 sisanya itu dibayar secara merata selama 4 tahun ke depan. Maka, itu kan dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Maka bonusnya akan terdiri dari 1/5 bonus tahun berjalan, plus 1/5 dari bonus yang diterima di masing-masing tahun dari 4 tahun sebelumnya. Untuk keunggulan dari metode pembayaran ini, itu ada 4. Yang pertama, manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Lalu yang kedua, pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Itu, karena dampak dari pergeseran musiman dalam laba jadi akan dirata-ratakan dalam pembayaran tunai. Yang ketiga, seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Jadi hal ini tuh tidak hanya meningkatkan penghasilan pensiun, tetapi juga memberikan keuntungan pajak. Karena tarif pajak penghasilan setelah pensiun mungkin lebih rendah daripada tarif pajak selama masa kerja. Lalu yang terakhir itu, kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Di sini, mmm, karena pembayaran bonus dalam 1 tahun itu tidak berkaitan dengan kinerja di tahun tersebut, para eksekutif mungkin akan bertindak tanpa, mmm, tanpa terlalu dipengaruhi oleh insentif. Jadi, kompensasi ditunda ini juga memiliki kerugian, di mana dari rencana bonus yang ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Boleh next. Berikutnya yang kedua itu rencana insentif, jangka panjang. Untuk rencana insentif jangka panjang,
Pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Jadi di dalam rencana insentif jangka panjang ini ada 4, namun saya akan menjelaskan 1 yaitu opsi saham, di mana opsi saham sendiri adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau, tanggal pelaksanaan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pembelian opsi, yang biasanya harga pasar sekarang atau 9% dari harga pasar sekarang. Ya, bukan 9% ya. Oh iya, Bu. 95. Oh iya, tipe, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, boleh next. Oke, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ani. Selanjutnya ada saham phantom. Pada saham phantom ini memberikan sejumlah saham kepada para manajer, tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Pada saham phantom ini berbeda dengan opsi saham. Suatu rencana saham phantom tidak memiliki biaya transaksi. Beberapa rencana opsi saham mengharuskan manajer untuk menyimpan saham tersebut selama periode tertentu setelah dibeli. Sehingga hal ini menyebabkan penurunan dalam harga pasar serta biaya bunga terkait dengan penyimpanan saham. Next. Selanjutnya ada apresiasi saham. Ini merupakan suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dengan nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai satu tanggal tertentu di masa depan. Hak apresiasi saham dan saham phantom adalah jenis bonus tunai ditunda di mana jumlah bonus merupakan suatu fungsi dari harga pasar dari saham perusahaan. Dan ini next. Selanjutnya ada saham kinerja, merupakan suatu rencana saham kinerja yang memberikan jumlah saham tertentu ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun, sehingga dalam rencana ini tidak dipengaruhi oleh harga saham. Dan ini next. Yang terakhir ada unit kerja. Unit kerja ini merupakan suatu bonus dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Nah, biasanya dalam suatu rencana unit kerja, suatu bonus dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Rencana ini menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Rencana ini berguna di perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan secara publik. Jadi next. Yang ketiga ada insentif untuk pejabat korporat. Next. Yang pertama, apa sih itu korporat? Jadi sedikit tentang pengertian korporat, yaitu merupakan suatu badan atau suatu perusahaan yang didirikan oleh sekelompok orang yang beroperasi dengan hukum yang jelas dan juga terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Tadi next. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana total jumlah bonus tersebut dibagi di antara para penjabat korporat dan di antara para manajemen unit bisnis. Untuk intensif untuk penjabat korporat, setiap korporat kecuali CEO bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat juga berhak mendapatkan bonus untuk kinerja yang baik. Namun hal tersebut didapatkan dari sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka. Tadi next. Selanjutnya ada kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Terdapat beberapa usulan yang dibuat untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris bertindak
untuk kebaikan pemegang saham dan tidak bekerja di bawah tekanan. Yang pertama ada cegah direktur untuk tidak menjual saham mereka selama masa jabatannya, guna mendorong mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada CEO tanpa rasa takut bahwa hal itu akan mempengaruhi harga saham jangka pendek. Yang kedua ada tetapkan batas-batas tegas tentang masa jabatan direktur guna mencegah mereka menjadi terlibat dengan manajemen. Yang ketiga, adakan tinjauan kinerja tahunan dari para direktur. Dan yang terakhir, ada menghindari menjadikan CEO korporat sebagai ketua dewan komisaris. Tadi next. Yang keempat ada insentif untuk manajer unit bisnis. Ini teman-teman bisa dilihat di buku paket masing-masing. Ini merupakan beberapa jenis intensif. Beberapa jenis insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Untuk yang keuangan ada kenaikan gaji, bonus, manfaat, dan fasilitas. Untuk yang psikologis dan sosial ada kemungkinan promosi, peningkatan tanggung jawab, peningkatan otonomi, kondisi geografis yang baik, dan yang terakhir ada pengakuan. Tadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelina. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian ukuran bonus relatif terhadap gaji. Nah, jadi di dalam ukuran bonus relatif terhadap gaji ini, ada dua paham pemikiran tentang cara untuk membaurkan penghargaan tetap dengan penghargaan variabel dalam total Sinyalnya ini, Marcelina. Sebentar, Bu Ple, Marcelina baru ada gangguan laptopnya mati. Oh iya, gantian saja dengan Anya satu ruangan kan ya? Baiklah, jadi di sini ada dua pemahaman. Jadi pemahaman yang pertama itu pemahaman tentang pembayaran tetap dan yang kedua pembayaran berdasarkan kinerja. Nah, di dalam pemahaman pembayaran tetap ini, perusahaan itu menyatakan akan merekrut orang baik, kemudian membayar mereka dengan baik. Kemudian perusahaan akan mengharapkan kinerja yang baik. Maka dari itu, fokus dari pembayaran tetap ini mereka menekankan pada gaji dan bukan bonus insentif. Kemudian pemahaman berikutnya itu pemahaman tentang pembayaran berdasarkan kinerja. Nah, jadi di sini pemahaman dalam hal ini itu perusahaan akan merekrut orang yang baik, kemudian mengharapkan kinerja yang baik, lalu mereka akan membayar karyawannya dengan baik jika kinerja mereka benar-benar baik. Nah, fokus dari pembayaran ini itu menekankan pada bonus insentif dan bukan pada gaji. Nah, perbedaan fundamental antara kedua filosofi tersebut itu muncul dari fakta bahwa yang pertama dalam pembayaran tetap itu kompensasi ada lebih dahulu dan kinerja datang kemudian. Kemudian untuk yang pembayaran berdasarkan kinerja, perbedaannya itu sebaliknya, kinerja ada lebih dahulu dan kompensasi datang kemudian. Next. Jadi di dalam ukuran bonus relatif terhadap gaji itu mungkin memiliki tingkat batas atas dan juga tingkat batas bawah. Nah, tingkat batas atas di sini merupakan tingkat kinerja di mana bonus maksimumnya
dicapai, sedangkan tingkat batas bawah itu tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang diberikan. Nah, kedua batasan tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, yaitu ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Kemudian solusinya, para manajer mungkin akan termotivasi untuk menurunkan profitabilitas di tahun berikutnya untuk menciptakan suatu peluang akan bonus yang tinggi di tahun berikutnya. Kemudian cara lain untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membawa kelebihan atau kekurangan tersebut ke tahun berikutnya, yaitu bonus yang tersedia untuk distribusi pada suatu tahun adalah jumlah bonus yang diperoleh selama tahun tersebut plus suatu kelebihan atau minus kekurangan manapun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, di sini bonus itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, didasarkan pada laba unit bisnis, yang kedua didasarkan pada laba perusahaan, dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Dalam suatu perusahaan industri tunggal unit bisnis, biasanya sangat tergantung satu sama lain. Bonus manajer terutama dikaitkan dengan kinerja korporat karena kerjasama antar unit adalah penting. Dalam suatu konglomerasi, di pihak lain, unit bisnis biasanya bersifat otonom. Dalam konteks semacam itu, akan menjadi kontraproduktif jika mendasarkan bonus manajer unit bisnis terutama pada laba perusahaan. Tentu dari hal tersebut, akan memberikan dampak, yaitu akan melemahkan kaitan antara kinerja dan penghargaan. Sistem yang semacam itu disebut dengan masalah free rider, yang dimana beberapa manajer itu akan bersikap santai dan tetap masih memperoleh bonus berdasarkan usaha orang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah konglomerasi, ada baiknya untuk menghargai manajer unit bisnis, terutama berdasarkan pada kinerja unit bisnis sehingga memelihara semangat kewirausahaan. Next. Kemudian, rencana bonus insentif untuk dalam menentukan rencana bonus insentif untuk manajer unit bisnis, terdapat beberapa kriteria yang akan digunakan, yaitu yang pertama melalui kriteria keuangan. Jika unit tersebut menggunakan pusat laba, maka kriteria keuangannya terdiri dari margin kontribusi, kemudian laba unit bisnis langsung, kemudian ada laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika menggunakan pusat investasi, maka kriteria yang digunakan adalah yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau ROI dan nilai tambah ekonomi atau EVA. Yes. Nah, jadi di sini selain memilih kriteria keuangan di sebelumnya tadi, perusahaan juga harus menentukan penyesuaian apa yang akan dilakukan untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi penyesuaian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menghilangkan beban yang diakibatkan oleh keputusan eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Kemudian yang kedua menghilangkan dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh kejadian alam seperti kebakaran, gempa, banjir, dan kecelakaan yang tidak diakibatkan oleh kelalaian manajer. Kemudian yang ketiga ada manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Sebelumnya maaf, Buple dan teman-teman, di sini
PPT belum diubah, tapi saya akan menjelaskannya secara langsung. Nah, jadi di sini manfaat yang didapatkan yaitu dapat mendorong manajer untuk mencari cara-cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target keuangan. Namun dari manfaat yang didapatkan tersebut tentu akan terdapat kekurangan dalam target keuangan jangka panjang, yaitu dapat menyebabkan beberapa dampak disfungsional. Pertama-tama, hal tersebut akan mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Misalnya kurangnya pemeliharaan atas peralatan. Kemudian manajer tidak mungkin mengambil investasi jangka panjang menjanjikan yang tentunya merugikan hasil keuangan jangka pendek. Dan yang ketiga, manajer mungkin termotivasi untuk memanipulasi data guna memenuhi target periode sekarang. Kemudian di sini ada untuk melengkapi kriteria keuangan, itu ada mekanisme dalam mengatasi bias jangka pendek. Jadi, mekanisme insentif ini dapat mengatasi orientasi jangka pendek dari cita-cita keuangan tahunan. Contohnya itu perusahaan mendasarkan sebagian dari bonus manajer berdasarkan kinerja multitahun. Nah, dari hal tersebut, kelemahan yang akan diperoleh adalah yang pertama, para manajer memiliki kesulitan melihat hubungan antara usaha dan penghargaan. Kemudian yang kedua, rencana menjadi kompleks jika seorang manajer pensiun atau ditransfer selama periode multitahun. Dan yang ketiga, faktor-faktor di luar kendali manajer akan mempengaruhi pencapaian dari target jangka panjang. Kemudian metode lain yang untuk mengkoreksi ketidakcukupan dari kriteria keuangan adalah dengan mengembangkan scorecard yang memasukkan satu atau lebih kriteria non-keuangan seperti yang pertama pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, pengembangan produk baru, pengembangan pegawai, dan tanggung jawab. Kemudian mekanisme lainnya yaitu dengan mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada rencana insentif jangka panjang, seperti opsi saham, saham patom, saham kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roberta. Oke, baik. Selanjutnya ada penetapan bonus. Di dalam penetapan bonus itu manajer unit bisnis dapat ditetapkan dengan menggunakan rumus yang ketat. Itu contohnya seperti persentase dari laba, operasi unit bisnis, dan juga penilaian murni subjektif oleh atasan manajer. Nah, di dalam penetapan bonus ini ada kerugiannya. Itu kerugiannya adalah rumus objektif kemungkinan besar akan mendorong manajer untuk kurang memperhatikan kinerja dari unit bisnis mereka. Di dimensi yang penting tetapi sulit dikualifikasi. Oleh karena itu, sebagian subjektivitas dalam menentukan bonus lebih dipilih di hampir semua unit, terutama ketika kendali pribadi seorang manajer atas kinerja suatu unit adalah rendah. Nah, kemudian bahasan kita selanjutnya adalah teori agensi. Di sini ada pernyataan tentang teori agensi. Yang pertama itu adalah terjadi ketika salah satu pihak atau yang disebut prinsipal menyewa pihak lain yang disebut dengan agen untuk melaksanakan suatu jasa dan melakukannya. Di sini prinsipal itu dipegang oleh pemegang saham dan kemudian agen itu adalah CEO. Kemudian pernyataan selanjutnya itu pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal
dalam kepastiannya sebagai pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya, mengimplikasikan bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintahan yang tidak dapat menerima kompensasi insentif kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan tentang prinsipal dan agen. Jadi, agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Contohnya itu waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Kemudian untuk yang prinsipal itu diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang diaudit. Nah, laporan keuangan ini adalah hasil tentang kinerja perusahaan yang diaudit oleh pihak ketiga dan kemudian dikirimkan kembali oleh pemilik kepada pemilik. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan insentif. Kontrak insentif dapat digunakan untuk memotivasi individu dalam mengerahkan usaha dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Kemudian di sini ada dua kompensasi dan dua perbedaan kompensasi dan kepemilikan saham. Di mana kompensasi di sini perusahaan membayarkan suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham. Yang selanjutnya itu kepemilikan saham, yang berarti kurangnya hubungan sebab akibat yang langsung antara usaha agen dengan perubahan dalam harga saham. Nah, harga saham di sini dipengaruhi oleh faktor-faktor luar kendali agen, misalnya kondisi perekonomian secara umum atau intervensi pemerintah. Kemudian contoh kasus akan dijelaskan oleh Anya. Selanjutnya ada contoh kasus PT Arum Global Area Mas Dumai merupakan salah satu perusahaan swasta perorangan yang bergerak di bidang transportasi BBM atau bahan bakar minyak di wilayah Kota Dumai dan sekitarnya. Wilayah pendistribusian BBM pada perusahaan ini meliputi Kota Dumai dan wilayah sekitarnya Pulau Rupat, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Meranti, dan Duri. Perusahaan ini memiliki 12 unit mobil tangki BBM dan memiliki 32 orang tenaga kerja yang terdiri dari 28 orang pria dan 4 orang tenaga kerja wanita. Sebagai salah satu sumber daya atau input dalam proses operasional perusahaan, maka tenaga kerja memiliki peranan penting dalam kegiatan perusahaan. Selain PT Arum Global Area Mas Dumai, terdapat beberapa perusahaan lainnya yang juga bergerak di bidang usaha yang sama, yaitu transportasi BBM, adalah PT Maju Jaya dan PT Patra Kumala. Kondisi di perusahaan selama ini adalah kompensasi yang diterima karyawan kurang memuaskan.
Uang lembur yang diterima karyawan tidak sesuai dengan beban kerja, karena karyawan tidak memiliki jam kerja yang tepat. Perusahaan juga tidak memberikan tunjangan makan maupun tunjangan pengobatan dan jam sostek. Hal ini berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan, sehingga pada akhirnya produktivitas kerja karyawan akan semakin menurun, di mana pengiriman BBM yang seharusnya dapat selesai dalam 1 hari, tapi pada prakteknya memakan waktu 2 hari. Kompensasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja ini tentunya akan menyebabkan penurunannya aktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, mengenai kompensasi, terutama uang lembur, menunjukkan adanya kondisi yang kurang memuaskan pada diri karyawan. Artinya, jam lembur setiap karyawan tidak sesuai dengan besarnya upah lembur yang diterima. Karyawan yang harus bekerja ekstra bahkan lebih dari jam kerja standar, ternyata menerima kompensasi yang sama besar dengan karyawan yang pekerjaannya tidak terlalu menyita waktu dan bekerja sesuai standar kerja yang ditetapkan perusahaan. Nah, kondisi ini menimbulkan rasa tidak puas pada diri karyawan sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas karyawan. Berdasarkan hasil pengamatan prariset fenomena yang berkaitan dengan masalah kompensasi pada perusahaan ini, yang pertama, besaran kompensasi yang diterima tidak sesuai beban kerja masing-masing karyawan. Adanya kelebihan jam kerja lembur ternyata tidak diperhitungkan oleh perusahaan, sehingga karyawan merasa dirugikan karena kondisi kompensasi kerja seperti ini, karyawan merasa tidak puas dalam bekerja, sehingga produktivitas kerja karyawan menurun. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, sebagian besar karyawan menyatakan kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja. Uang lembur juga tidak sesuai dengan kerja lembur sesungguhnya. Maka dapat dikatakan bahwa kompensasi di perusahaan ini kurang memenuhi keinginan dan kebutuhan karyawan. Kemudian bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi karyawan di PT Arum Global Area Mas Dumai? Kompensasinya adalah segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sebagai atau balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Nah, dalam kasus ini, pemberian kompensasi kepada karyawan melalui beberapa cara, yaitu melalui gaji, bonus, kompensasi tidak langsung, yang contohnya itu jaminan kesehatan, asuransi, kecelakaan, dan bantuan sosial. Nah, selain itu juga ada penghargaan, kerjasama, dan lingkungan kerja. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelina. Nah, jadi berikut ini adalah tanggapan yang didapatkan dari responden mengenai program kompensasi di PT Arum Global Aremas. Nah, jadi tabel ini merupakan rekapitulasi tentang kompensasi bagi karyawan di PT Arum Global Aremas Dumai. Klasifikasi jawaban untuk yang bagian gaji dengan kriteria jawaban baik itu ada 6, kemudian cukup baik, ada 10, kemudian kurang baik, ada 16. Dengan seluruh total untuk klasifikasi jawaban gaji itu jumlahnya adalah 32. Kemudian untuk klasifikasi jawaban bonus dengan kriteria jawaban baik itu ada 5,
kriteria jawaban cukup baik itu ada 11, kriteria jawaban kurang baik itu ada 16. Maka total dari klasifikasi jawaban untuk bonus adalah atau sebanyak 32. Kemudian klasifikasi jawaban untuk kompensasi tidak langsung yang menjawab baik itu ada 4, cukup baik ada 11, dan kurang baik ada 17. Dengan total keseluruhan adalah 32. Kemudian untuk klasifikasi jawaban penghargaan yang menjawab baik itu ada 5, cukup baik ada 12, dan kurang baik itu ada 15. Total keseluruhannya yaitu 32. Nah, untuk klasifikasi jawaban kerjasama, untuk jawaban baik itu ada 12, cukup baik itu ada 10, kurang baik ada 10, maka total dari klasifikasi jawaban kerjasama itu adalah 32. Kemudian yang terakhir, klasifikasi jawaban untuk jawaban baik itu ada 8, cukup baik ada 10, dan kurang baik ada 14. Maka totalnya adalah 32. Nah, jadi jumlah rata-rata persentase dari masing-masing kriteria jawaban, yaitu untuk kriteria jawaban baik, itu jumlahnya ada 40, maka persentasenya adalah 7. Kemudian, untuk kriteria jawaban cukup baik, totalnya ada 64, maka persentasenya adalah 11%. Kemudian, untuk kurang baik itu jumlah keseluruhannya ada 88, maka persentasenya adalah 14%, dan untuk keseluruhan itu totalnya ada 192, maka persentasenya adalah 32. Next. Jadi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan contoh kasus sebelumnya itu adalah yang pertama, agar pelaksanaan kompensasi dapat berjalan dengan baik, maka penerapan sistem gaji, sistem penghargaan, kerjasama, dan lingkungan kerja perlu dijaga dan ditingkatkan. Sebagai contoh, agar kebijakan kompensasi di PT Arum Global Airamas dapat lebih bermanfaat, maka manajemen perusahaan perlu meningkatkan dan memperbaiki sistem bonus yang diberikan kepada karyawan. Misalnya dengan memberikan bonus pada akhir tahun jika perusahaan meraih laba. Kemudian menerapkan kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan dan antar sesama karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, serta memperhatikan masalah lingkungan kerja, misalnya menyediakan sarana dan prasarana kerja yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, bisa di stop share teman-teman. Baik, saya cross check dulu ya yang hadir Zoom. Ini saya cek tadi sampai pukul 10.55 ya. Yang tidak hadir sampai pukul 10.55 Brian Anantes, Geraldus Willem, Robertus Antonius, Kellen, Hilgard Angelina. Saya hadir, Bu. Bu, saya juga hadir, Bu. Ya, kamu masuknya kan jam 11 tadi saya tahu. Bu, kalau saya Keluar tadi masuk, Bu. Iya. keluar, terus gabung sama ini. Hilgard tadi bareng sama Evri ya? Iya, Bu. Ya, lebih baik namanya pakai Hilgard ya. Nanti. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Mohon maaf Bu, ingin konfirmasi kalau Robertus sudah tadi hadir Bu. Oke, kamu tidak ada namanya. Iya, maaf Bu. Robertus. Yang NIM 030 ini Bu. Ya, saya tahu. Yang Brian baru masuk jam 11 kan tadi? Betul tidak? Gimana Bu? Keluar masuk itu, Bu. Dari tadi 43 terus loh Brian. Saya ngecek loh. Ya.
Ibu, ini aku juga hadir Bu dari tadi. Daniel lagi gabung sama Samuel. Emang nama kamu gitu? Daniel saya tidak sebutkan, ya saya sudah tahu. Kamu gabung dengan Samuel. Oke, baik. Eh kita akan kuis, teman-teman. Jadi ini kuisnya online. Ya, saya harap jujur. Lalu waktunya nanti 25 menit. Ya, nah ini saya kirim linknya di kolom chat ya. Baik, semuanya on cam. Semua on cam tanpa terkecuali. Ya, nanti yang tidak on cam saya anggap tidak ikut kuis ya. Oke, Jesslyn kalau masih isoman, memungkinkan tidak untuk on cam? Memungkinkan? Oke. Oke, on cam semua ya. Waktunya maksimal 25 menit. Nanti saya cek jam submitnya. Kita mulai dari 11.15 nanti. Oke, saya kirimkan linknya ya. Baik, silahkan linknya ada di kolom chat. Baik, silakan disubmit teman-teman. Yuk, baru 30. Ayo, silakan disubmit ya. Baik, kita break dulu 5 menit. Bisa off cam ya. Baik, kita mau lihat jawaban kalian atau tidak? Jawabannya itu ketahuan, ada yang Google, ada yang dari buku, ada yang jawaban sendiri. Ya, mari coba kita lihat. Baik, sudah bisa kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, apa hubungan antara teori agensi dan kompensasi manajemen? Ya, ada yang jawabannya bisa mempertahankan hubungan biaya. Hubungannya saling terikat.
Nah, ini nanti ketahuan ketika saya ekspor ke Excel ya, ini jawabannya siapa, ini hubungannya saling terikat. Terikat atau terkait ini mungkin ya. Lalu teori agensi merupakan orang yang menyewakan, sedangkan kompensasi manajemen adalah yang memberikan kompensasi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, jawabannya hanya hubungan prinsipal. Oke, beberapa jawabannya itu hanya menerangkan tentang teori agensi, tetapi belum menjelaskan mengenai hubungannya dengan kompensasi manajemen. Ya. Lalu nomor 2, apa perbedaan mendasar antara rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang? Perbedaan paling insentif adalah waktu. Ya, ditanyakan perbedaan paling mendasar ya, bukan paling insentif. Insentif itu adalah kompensasinya, ya. Jelaskan contoh singkat pemberian kompensasi dengan metode total kantong bonus. Nah, untuk soal yang ini saya minta ada soal hitung-hitungannya ya, contoh perhitungannya. Contohnya saham, jelas salah ya. Pemberian yang diterima baik oleh karyawan berupa uang atau hal-hal yang lainnya. Tidak menjelaskan tentang metode total kantong bonus. Contohnya seperti lalu dikosongkan, 0. Ya. Lalu ini saya tahu ini dari Google atau dari buku ini ya. Ayo. Karena ini sama persis dengan contoh yang saya berikan nanti di PowerPoint saya. Lalu contoh kompensasi finansial langsung yang ditanyakan itu metode total kantong bonus. Jadi jawab gaji, tunjangan anak dan istri, THR, tunjangan insentif, dan opsi saham. Nah, ini yang jawab ini pasti laki-laki ini ya, ada tunjangan anak dan istri, dia bilang. Seorang karyawan yang menerima bonus berdasarkan kinerjanya. Ya jelas, insentif itu kita sedang membahas itu, tetapi yang ditanyakan adalah metode total kantong bonus. Nomor 4, jelaskan contoh singkat pemberian kompensasi dengan metode kompensasi ditunda. Kompensasi yang dihitung setiap tahun dan diberikan pada akhir tahun. Ini salah ya. Contohnya saat melakukan pembayaran akan tetapi ditunda karena masalah internal maupun eksternal. Salah ya. Pemberian bonus bagi karyawan yang mencapai target penjualan. Ya, insentifnya, alasan pemberian insentif bisa seperti ini, tetapi bentuk metodenya yang ditanyakan. Nah, ini jawabannya kenapa ini contohnya seperti dikosongkan lagi. Nah, ini siapa ya? Ini nanti bisa saya tahu ini. Pemberian gaji ke-13, misalnya yang mana seseorang menerima setiap bulan. Wow, setiap bulan menerima gaji ke-13, saya juga mau ini. Namun apabila kompensasi yang bersamaan dengan gaji ke-13, maka itu termasuk. Nah, ini banyak yang salah ya teman-teman. Contohnya asuransi, BPJS Kesehatan, dan tunjangan pensiun. Salah. Bentuk metodenya. Ya. Rencana insentif, nah ini ya, mana yang saham dan mana yang bentuknya uang tunai. Jadi teman-teman menjawabnya yang saham yang mana,
Uang tunai yang mana? Kalau jawaban yang pertama ini jelas salah ya. Saham Tantom unit kerja itu langsung saya salahkan. Jelaskan perbedaan antara opsi saham dan saham Tantom. Jumlah saham tertentu salah. Opsi saham jawaban seperti ini salah. 3 contoh tipe insentif dalam bentuk penghargaan sosial atau psikologi. Ini hanya menjawab 1. Penghargaan sosial atau psikologi. Ya, berarti kalau yang jawabnya gaji, bonus, uang tunai itu salah. Ya. Ini yang bentuknya penghargaan sosial atau psikologi. Nah, ini adalah sinonim ya, memberikan sanjungan, pujian, serta ucapan selamat. Saya anggap ini 1, ya, bukan 3. Walaupun betul. Ya. Wah, memberikan pinjaman. Insentifnya jadi boleh ngutang gitu ya. Salah ya. Intensif insentif mungkin ya. Insentif positif, negatif, individu. Maksudnya apa ini? Insentifnya dalam bentuk individu itu apa? Finansial dan non-finansial jelas sudah salah ya. Finansial itu berarti bentuk penghargaannya adalah keuangan, bukan sosial atau psikologi. Baik, sudah muncul PowerPoint saya, teman-teman? Sudah, Bu. Baik. Untuk materi ini kompensasi bagi manajemen ya, bukan manajemen kompensasi. Kalau manajemen kompensasi nanti mengatur kompensasinya, tapi ini kita mau belajar bentuk-bentuk kompensasi untuk manajemen. Ya. Pertama, sudah dijelaskan oleh kelompok ya, ada penemuan penelitian atas insentif organisasional, ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif untuk pejabat korporat, manajer unit bisnis, dan juga kita membahas tentang teori agensi. Nah, teori agensi itu adalah teori di mana ada 2 pihak di dalamnya. Ya, pihak tersebut adalah agen atau manajemen sebagai agen, dan pemilik perusahaan atau prinsipal. Nah, hubungan antara teori agensi dengan kompensasi itu apa? Ya, ketika seorang pihak prinsipal ingin mengawasi kinerja dari agen atau manajemen, ya kan tidak mungkin diawasi terus setiap hari ya teman-teman. Apakah pekerjaannya benar, apakah melakukan tanggung jawab, kan tidak 24 jam per 7 hari diawasi. Ya, oleh karena itu, kompensasi adalah salah satu bentuk usaha di dalam hubungan agensi ini, ya, supaya agen atau manajemen melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan dari pihak prinsipal. Ya. Baik, rencana insentif itu ada 2, ya. Ada rencana insentif jangka pendek dan juga ada rencana insentif jangka panjang. Nah, perbedaan yang paling mendasar dari rencana insentif jangka pendek dan jangka panjang, itu nanti kalian, kalau jawabannya ya yang satu untuk jangka pendek, yang satu untuk jangka panjang. Nah, itu juga anak TK tahu ya, teman-teman, tetapi bisa dibedakan berdasarkan bentuk insentifnya. Ya, kalau rencana insentif jangka pendek, ini bentuknya adalah kas atau uang tunai. Jadi dengan metode apapun untuk insentif jangka pendek itu adalah kas atau uang tunai, lalu untuk jangka panjang bentuknya bisa saham maupun uang tunai. Ya. Nah, tujuan dari pemberian insentif jangka pendek dan jangka panjang itu juga berbeda. Ya. Kalau jangka pendek itu tidak ada tujuan untuk mempertahankan karyawan atau manajemen untuk jangka panjang, tetapi jangka panjang itu ada hidden agenda di dalamnya, di mana contohnya seperti
kepemilikan saham. Ya, ketika manajer ditawari untuk memiliki saham sebagai bentuk insentif, maka mau tidak mau manajer tersebut akan ada di perusahaan lebih lama. Ya, seperti contohnya saham Phantom. Saham Phantom itu dalam jangka waktu beberapa tahun, manajer tidak bisa untuk menjual saham tersebut. Ya, sehingga dia akan terus bertahan di perusahaan tersebut. Ya. Jadi bentuknya tadi yang satu kas atau uang tunai, lalu yang satunya bisa dalam bentuk saham atau uang tunai. Nah, di sini rencana insentif jangka pendek pertama bisa menggunakan metode total kantong bonus. Ya, ada beberapa penghitungan yang bisa digunakan. Nah, ini tadi salah satunya sudah digunakan jadi contoh tadi ya, jawaban. Yang pertama adalah berdasarkan persentase tertentu dari laba. Ya, misalnya modal sahamnya adalah 50 miliar untuk lembar saham dan hutangnya 30 miliar. Maka ketika laba usahanya adalah 16 miliar, biaya bunganya kita peroleh 15% dikalikan dengan hutangnya, yaitu 30 miliar. Ada pajak penghasilan sebesar 30%, diperoleh laba setelah pajak 8,05 miliar. Nah, 8,05 miliar ini sebagai dasar untuk pemberian insentif. Tinggal mau berapa persen. Ya, jadi tadi jawabannya seharusnya adalah bentuknya yang utama adalah menggunakan persentase. Ya, karena itu yang selalu digunakan. Entah menggunakan laba setelah pajak, ya, atau juga misalnya berdasarkan setelah dikurangi return atas modalnya, ya. Misalnya laba setelah pajaknya 8,05 miliar, lalu ada laba minimal per lembar saham ditentukan 100.000 dikalikan 50.000 lembar saham, diperoleh 5 miliar, lalu laba sebagai dasar bonusnya adalah 3,05 miliar. Lalu di sini kita gunakan 6%. Ya, jadi bentuknya selalu ada persentasenya. Maka insentifnya adalah 183 juta. Lalu bonus ditentukan dari laba sebelum bunga dan pajak setelah dikurangi biaya modal untuk ekuitas saham dan utang jangka panjang. Tadi ekuitas saham dan utang jangka panjang totalnya adalah 80 miliar. Ya, dikalikan dengan biaya modalnya sebesar 12%, 9,6 miliar. Ya, maka setelah dikurangi biaya modal atas ekuitas saham diperoleh 6,4 miliar. Bonusnya 3%. Jadi 3%, ya Bara di mute dulu. Jadi 3% dikalikan 6,4 miliar, diperoleh 192 juta. Lalu bonus ditentukan dari laba setelah bunga dan pajak dikurangi biaya modal untuk ekuitas saham. Nah, ini juga 10%. Ya. Oke, ada tadi yang menjawab dibandingkan dengan industri. Ya, betul. Jadi kalau ada kata kuncinya adalah persentase, lalu dikalikan misalnya dengan laba atau dibandingkan dengan laba industri, nah itu sudah betul ya. Laba setelah pajak perusahaan 8,05, laba industrinya 5,8, ada kenaikan laba 2,25 miliar, dikalikan bonusnya 10%. Lalu carryover. Nah, untuk yang carryover ini bentuk insentifnya apa, teman-teman? Kalau carryover bentuk insentifnya apa? Kas atau saham atau bentuk yang lain? Kas, saham, atau bentuk yang lain? Ada yang mau menjawab? Terus, Bu. Ada yang mau menjawab?
Contohnya seperti kenaikan jabatan, Bu. Oke, yang lain selain Raymond? Carryover itu bentuknya kas, saham, atau bentuk yang lain. Tadi Raymond menjawab bentuknya adalah kenaikan jabatan ya. Oke, ada jawaban yang lain tidak? Kas, Bu. Saya kas, Bu. John? Kalau menurut saya kas, Bu. Oke, Jessica, ya betul ya, kas. Jadi teman-teman untuk rencana insentif jangka pendek, tadi seperti yang kita bahas di awal, rencana insentif jangka pendek semua bentuknya adalah kas atau uang tunai. Ya, hanya perbedaannya carryover dengan total kantong bonus. Kalau total kantong bonus itu ada formulanya atau rumusnya. Ya, misalnya berapa persen dikalikan dengan laba bersih setelah pajak, dikalikan dengan kenaikan laba, dikalikan dengan selisih antara laba perusahaan dengan rata-rata laba industri. Seperti itu ya. Nah, kalau carryover ini tidak ada formula khusus. Ya, jadi ini berdasarkan penilaian dari komisaris. Nah, jadi tidak ada rumus khusus untuk carryover. Lalu kompensasi ditunda. Nah, kompensasi ditunda ini juga bentuknya adalah kas atau uang tunai, karena termasuk di dalam rencana insentif jangka pendek. Bentuk kompensasi ditunda, tadi bukan ditunda di akhir tahun diberikannya ya, tetapi bentuk pemberiannya adalah kita bagi untuk beberapa periode, teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya adalah misalnya insentif 2020, misalnya sebesar 100 juta. Nah, 100 jutanya itu tidak langsung diberikan. Misalnya manajernya yang diberikan insentif adalah Raymond misalnya ya. Nah, Raymond ini berhak mendapatkan 100 juta untuk insentif tahun 2020. Tetapi tidak 100 juta itu langsung ditransferkan ke Raymond. Ya, jadi dibagi 2020 Raymond hanya menerima 20%. Jadi hanya ditransfer sebesar 20 juta. Ya. Lalu untuk sisanya dibagi-bagi kembali. Ya, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, ya. Nah, ketika nanti Raymond mau mendapatkan insentif tahun 2021, Raymond masih mendapatkan hak yang insentif 2020. Jadi 2020 dapat 20 juta, lalu misalnya 2021 dapat 50 juta. Berarti 50 juta dibagi 5 tahun, 10 juta. Jadi untuk 2021 dapat 30 juta. Paham tidak? Paham, paham. Paham ya? Berarti untuk yang insentif 2022 bagaimana penghitungannya di sini? Berarti insentif 2022 adalah penjumlahan dari 20% dari insentif 2020 ditambahkan 20% dari insentif 2021 ditambahkan 20% dari insentif 2022. Ya, jadi istilahnya ini yang 2 tahun awal ini masih ditabung, tidak langsung diberikan. Oke, untuk rencana insentif jangka panjang, ya, ada 5 opsi saham, saham phantom, hak apresiasi saham, saham kinerja, dan unit kinerja. Mana yang dalam bentuk saham dan yang mana yang dalam bentuk kas? Opsi saham bentuknya apa? Saham, Bu. Saham. Saham phantom? Saham. Hak apresiasi saham? Tunai, Bu. Tunai. Saham kinerja? Saham. Saham, unit kinerja? Kas, Bu. Kas. Jadi ada 3 yang saham, 2 yang kas atau uang tunai. Ya, kita lihat perbedaannya. Opsi saham itu kata kuncinya adalah hak membeli.
ya, hak membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Ya, tadi misalnya sesuai dengan harga pasar ataupun 95% dari harga pasar. Jadi lebih rendah dari harga pasar. Ya. Lalu saham phantom ini adalah rencana diberikannya saham kepada manajer hanya untuk tujuan pembukuan saja. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini manajer diberikan saham, ya, tetapi manajer untuk beberapa periode tidak bisa menjual sahamnya. Berarti apa yang didapatkan oleh manajer? Manajer mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut untuk beberapa periode. Ya, misalnya sahamnya naik, dibagikan dividen. Manajer dapat dividen. Nah, itu keuntungan yang diperoleh oleh manajer. Jadi ini memaksa manajer untuk bertahan di perusahaan. Ya, dan memaksa manajer supaya kinerjanya naik sehingga harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya naik, dia dapat keuntungan. Gitu ya. Nah, itu untuk yang saham phantom, hanya mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham, tetapi tidak bisa dijual. Lalu hak apresiasi saham adalah hak menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham. Ya, jadi kalau nilai sahamnya naik, dapat apresiasi berupa uang tunai. Lalu saham kinerja sejumlah saham ketika cita-cita jangka panjang telah terpenuhi. Misalnya mencapai persentase pertumbuhan. Nah, ini mirip ya hak apresiasi saham dengan saham kinerja, hanya yang satu bentuknya adalah uang tunai, yang satu bentuknya adalah saham. Lalu yang terakhir adalah unit kinerja, suatu bonus kas tunai dibayarkan ketika target jangka panjang telah tercapai. Ya. Oke, itu contoh dari rencana insentif jangka panjang. Nah, di sini ketika mau memberikan insentif untuk manajer unit bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jenis insentifnya. Ya, ada penghargaan keuangan dan ada penghargaan sosial dan psikologi. Nah, tadi yang saya tanyakan adalah penghargaan sosial dan psikologi. Ya, contohnya promosi, pemberian tanggung jawab, lalu ditempatkan ke wilayah yang lebih baik, ya. Atau tadi diberikan ucapan selamat dan sebagainya. Lalu nomor 2 adalah ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ya, tadi ada batas atas dan ada batas bawahnya. Batas atas ketika di mana bonus maksimum bisa dicapai. Ya, jadi misalnya ditentukan bonusnya adalah 10% misalnya dari laba bersih yang dicapai. Tetapi ada batasnya adalah maksimal 100 juta yang bisa diterima. Ketika penghitungannya itu misalnya 500 juta, yang diberikan ya tetap 100 juta. Gitu ya. Lalu ada batas bawah di mana tidak ada bonus yang diberikan. Lalu dasar bonusnya ada beberapa pilihan, ada laba unit usaha, laba perusahaan, maupun kombinasi dari laba unit usaha dan juga perusahaan. Nah, teman-teman kan kita sudah belajar dari awal ya bahwa manajer itu adalah kita bicaranya tentang pusat pertanggungjawaban. Berarti kita bicara tentang unit usaha. Ya. Lalu kriteria kinerja jika kriteria keuangan bisa margin kontribusi, ada laba langsung, laba sebelum pajak, laba bersih. Lalu kalau yang berdasarkan aset ada return on investment, return on asset, ada residual income. Ya. Lalu pendekatan penetapan bonus bisa menggunakan formula atau rumus seperti yang kita gunakan di total kantong bonus, lalu berdasarkan subjektivitas seperti misalnya di carryover. Carryover itu berdasarkan penilaian dari komisaris, ya, atau kombinasi atas dasar formula ataupun subjektif. Ya, jadi bisa pakai rumus, bisa juga dinilai secara subjektif oleh atasannya.
Baik, ini ada dua filosofi, teman-teman. Filosofi yang pertama adalah merekrut orang yang baik, membayar mereka dengan baik, mengharapkan kinerja yang baik. Filosofi yang kedua, merekrut orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, membayar mereka dengan baik jika kinerja benar-benar baik. Nah, ini biasanya untuk perusahaan besar, biasanya yang pembayaran tetap, ya. Merekrut orang dengan baik, diberikan fasilitas, ya, diberikan insentif gaji yang layak, yang baik, dan mengharapkan kinerja yang baik. Nah, jika filosofi yang kedua adalah pembayaran insentif berdasarkan kinerjanya. Jadi bekerja baik dulu baru diberikan insentif yang baik. Ya. Baik. Yang lain teman-teman bisa baca sendiri di rumah ya. Baik, materi kita untuk SPM sudah selesai teman-teman ya. Nanti minggu depan tidak ada Zoom meeting, jadi minggu depan mengumpulkan progres dari tugas akhir. Ya. Untuk tugas akhirnya silahkan dicek kembali di silabus. Baik, sayangnya kita tidak bertemu luring ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk 1 semester ini. Ya, sukses ke depannya, sukses untuk UAS-nya. Lalu juga kemungkinan mungkin tidak bertemu lagi di mata kuliah yang lain karena sudah mau masuk semester 6 ya kalian. Ya, sukses selalu. Bagi yang sakit cepat sembuh. Ya. Lalu juga kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan, ya saya minta maaf. Semua demi kebaikan bersama. Ya, begitu teman-teman. Saya akhiri pertemuan hari ini.